Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, selamat berbakti kembali di tempat ini. Dan luar biasa penyertaan Tuhan untuk kita sekalian boleh ada sampai hari ini. Nah saudara-saudara, kita akan memasuki tema kita dalam khotbah kita pada minggu ini adalah tentang kerajaan Allah yang menghidupkan. Kerajaan Allah yang menghidupkan. Nah, kita akan melihat bersama bagaimana kerajaan Allah menjadi sebuah kebutuhan buat kita sekalian. Saudara dan saya butuh akan kerajaan Allah di dalam kehidupan ini untuk memulihkan saudara dan saya. Saya yakin dan percaya kita butuh pemulihan karena Kristus, dan itu hanya bisa nanti kita akan nikmati ketika kita sudah ada di dalam kerajaan Allah. Maka tema kita adalah kerajaan Allah yang menghidupkan. Saudara, kita akan perhatikan dalam Matius pasal yang keempat, pasal 12 sampai dengan 17. Nanti kita juga akan melihat dalam Matius 6 ayat yang ke-31 dan 33. Oke? Kita akan baca secara bergantian. Saudara akan membaca di dalam yang tulisannya kuning, saya yang putih. Oke? Siap ya? Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Saudara baca? Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 6 ayat 31 dan 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita baca bersama ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini bisa baca semua kan ya? Kelihatan ya? Ada yang tidak terlihat dari belakang? Bisa ya? Oke, kita akan berdoa sebelumnya. Bapa dalam surga, layakkan kami, mampukan kami untuk menangkap isi hati-Mu melalui firman Tuhan pagi ini. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengalami pemulihan melalui firman Tuhan pagi hari ini juga. Berkati kami, layakkan kami, sucikan kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami, dan mampukan kami menangkap hikmat-Mu melalui ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dulu ada seorang filsuf ya yang bernama James Madison ya. Filsuf James Madison ini pernah mengeluarkan pendapat demikian, saudara. Jika manusia adalah malaikat ya, jika manusia adalah malaikat, tidak akan ada pemerintahan. Jika malaikat memerintah manusia, tidak akan ada kontrol, baik dari luar maupun dari dalam, terhadap pemerintahan. Kita tahu beberapa waktu yang lalu Indonesia ada demo karena rakyat protes begitu ya. Kenapa kok yang di atas itu, pejabat-pejabat itu kok joget-joget, senang-senang, jalan-jalan, hidupnya mewah begitu ya. Sehingga mereka mulai memunculkan kontrol. Mereka mulai mengkritisi, saudara. Nah, kalau James Madison mengatakan, jika manusia adalah malaikat, tidak akan ada pemerintahan. Jadi kalau saudara dan saya, semuanya adalah malaikat, ya kita ini nggak perlu lagi mengalami penderitaan yang hari-hari ini kita rasakan. Nggak perlu ada SOP gitu ya. Nggak perlu ada aturan, nggak perlu ada poin-poin apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Kalau kita semua malaikat, saudara.
Kalau malaikat itu ada membawa kontrol kepada pemerintah, rakyat tidak perlu demo. Artinya apa? Andai kata semua kita ini malaikat, wah sudahlah, kita ini nggak perlu lagi repot-repot saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Persoalannya adalah kita bukan malaikat. Kita ini bukan malaikat, saudara. Kita ini manusia. Parahnya lagi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga segala sesuatu pasti perlu diingatkan. Kadang seringkali kita masih seringkali lupa dengan apa yang sudah kita, kebaikan yang harus kita lakukan. Kita lupa dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita akhirnya tidak bisa lempeng sesuai firman Tuhan. Makanya kenapa perlu doa pagi setiap hari. Baca firman Tuhan. Ikut ibadah, ikut chapel. Karena kita harus menyadari kita ini manusia berdosa. Kita perlu itu untuk menata seluruh jalan hidup kita. Di Amerika ada sebuah kota yang namanya Slab City, saudara. Ada yang pernah dengar? Slab City? Jadi Slab City ini adalah sebuah kota di mana kota ini nggak ada peraturan, nggak ada pemerintahan, nggak ada sistem pemerintahan, bahkan polisi pun juga jarang di situ, saudara. Akibatnya apa? Semua yang tinggal di situ, saudara, cuma 150 penduduk lah kira-kira. Yang tinggal di situ, akhirnya hidup semaunya sendiri. Hidup menurut hikmatnya sendiri. Hidup menurut apa yang pikiran mereka sendiri tanpa ada yang tertata. Akhirnya apa? Kota ini ya benar-benar tidak berjalan dengan baik, saudara. Maka tidak heran, saudara, kalau kita perhatikan di dalam Amsal pasal yang ke-28, ayat yang 29-18 katakan bahwa bila tidak ada wahyu menjadi apa? Liar. Kalau nggak ada wahyu Allah, jadilah liar seluruh rakyat. Tahukah saudara, kalau hari ini Allah tidak berwahyu kepada kita, kalau Allah tidak menguasai hidup kita, kalau Roh Kudus tidak tinggal di dalam hati dan pikiran kita, kita ini sudah hidup dalam liar, saudara. Oleh sebab itu kita akan semakin sulit mengalami pemulihan yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Jadi, untuk mendapatkan hidup yang baik, damai, lepas dari bahaya dan kemiskinan yang menjadi salah satu penyebab kita lemah secara mental hari ini, dan kita mengalami gangguan holistik, psikis kita terganggu, fisik kita terganggu, sosial kita terganggu, spiritual kita terganggu, maka manusia butuh terkoneksi dengan sebuah sistem pemerintahan yang benar, yang dipimpin langsung oleh Allah sendiri, di mana letak keadilan dan kebenaran ada di dalam dirinya. Mengapa ada kekacauan? Mengapa ada ketidakadilan? Mengapa kebenaran dipelencengkan? Mengapa yang salah dibela, yang benar dijatuhkan? Karena belum sepenuhnya banyak pemerintahan dipimpin oleh Allah langsung. Nah, kalau kita melihat konteks Israel di masa Yesus tampil di Galilea, saudara ya. Ini kan ceritanya tadi kita baca dalam Matius itu kan Yesus tampil di Galilea. Tampil di mana? Galilea. Nah, saudara, konteks kerajaan pada waktu itu bangsa Israel itu di bawah jajahan bangsa Romawi. Mereka diberi kebebasan tapi terbatas. Bangsa Israel di bawah jajahan Romawi itu ditekan dengan pajak yang tinggi. Secara sosial bagaimana bangsa Israel pada waktu itu? Secara sosial pun rakyat Israel hidup dalam kemiskinan. Gak cuman dalam kemiskinan. Bangsa Israel dibebani dengan dua pajak. Satu pajak dikasih kepada ke Romawi, satu pajak diberikan kepada bait suci. Mereka dituntut untuk itu semua, saudara. Akhirnya apa? Semakin miskin, semakin miskin. Tapi elit kaya
Para imam hidup nyaman. Pemimpin bangsa Israel hidup nyaman, tambah kaya. Tetapi orang Israel yang miskin, semakin jatuh, semakin menderita. Gak cuman itu, bangsa Israel masih dituntut lagi untuk hidup dalam 613 hukum Taurat. Mumet dah. Ada 613 hukum Taurat yang harus dilakukan. Kalau satu kali saja salah, satu poin saja salah, dosa. Wah. Satu poin salah, dihukum, saudara. Apalagi waktu itu Allah tidak berfirman kepada bangsa Israel selama berapa tahun? Berapa tahun? Hah? 400 tahun. 4 abad. Bangsa Israel tidak mendengar wahyu dari Allah. Mereka semakin penuh dengan kebingungan. Itulah mengapa waktu itu bangsa Israel butuh sebuah perubahan, pembaharuan dalam hidup mereka. Dan yang mereka tahu itu terjadi kalau Sang Mesias turun memerintah mereka secara langsung. Itu konteks pada waktu itu. Bagaimana konteks dengan hari ini? Bukankah demikian juga dengan kita semua yang sedang membutuhkan perubahan, pembaharuan dalam hidup kita? Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang terus berpikir, aku ini mau bagaimana sih? Aku ini mau apa sih? Aku butuh yang baru, aku butuh berubah. Di dalam hati terdalam kita rindu mengalami pemulihan. Siapa yang ingin dipulihkan? Saya pun sampai hari ini masih terus butuh dipulihkan oleh Tuhan. Semua orang, saudara dan saya pun butuh dipulihkan. Tetapi pemulihan yang sejati itu hanya bisa terjadi di dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, saudara, oleh sebab itu Yesus turun dari surga, hadir di dunia dengan membawa kerajaannya. Supaya apa sih? Agar saudara dan saya, setiap orang yang tinggal di dalamnya, di dalam kerajaan Allah, benar-benar dapat mengalami pemulihan dengan sepenuhnya. Gak setengah-setengah pemulihannya. Gak cuma seperempat, gak cuma kecil, tapi sepenuhnya saudara dan saya mengalami pemulihan, saudara. Maka kalau kita lihat, saudara, dalam kerajaan Allah, ya, dikatakan situ teks Matius 4 ayat 17 apa? Sejak waktu itu, Yesus memberitakan apa? Bertobatlah. Kenapa? Sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang diserukan oleh Yesus Kristus pada waktu itu bukan sekedar seruan biasa belaka. Kalau sebelumnya Yohanes yang mengatakan bertobatlah, kali ini puncaknya Yesus sendiri yang berseru bertobatlah. Saudara, kerajaan Allah itu bukan sekedar wilayah geografis atau struktur pemerintahan saja, saudara. Tetapi kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah atas apa? Segala ciptaan. Terutama atas hati manusia. Hati saudara dan saya yang hidup di dalam ketaatan, iman, dan kasih kepadanya. Jadi, saudara, kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah atas seluruh ciptaan. Terutama atas hati saudara dan saya. Hati manusia yang hidup di dalam ketaatan, iman, dan kasih kepadanya. Jadi kerajaan Allah ini hanya bisa kita tinggal di dalamnya, hidup di dalamnya, hanya untuk orang-orang, hanya untuk manusia-manusia yang apa? Taat, beriman, dan kasih kepada siapa? Allah, pada Tuhan. Gak hanya mengasihi dirinya tok, tapi mengasihi Tuhan.
Tidak untuk orang yang egois, tapi untuk orang yang belajar mengasihi Tuhan. Tetapi saudara, persoalannya adalah dosa yang ada di dalam hati kita membuat kita gagal untuk taat. Kita gagal percaya. Kita gagal mengasihi Tuhan. Dosa yang menguasai hati kita membuat kita memberontak kepada Allah. Dan menjadikan kita musuh Allah. Kita gagal taat pada Tuhan. Kita gagal percaya pada Tuhan. Seringkali kita meragukan, Tuhan kalau Engkau baik Tuhan. Berapa banyak kita yang seperti ini. Sembuhkan sakitku. Kita gagal percaya pada Tuhan. Bahkan kita gagal mengasihi Tuhan. Kenapa? Seringkali kita mengasihi Tuhan, tetapi sebetulnya yang dikasih adalah dirinya sendiri. Aku mengasihimu Tuhan, supaya aku cepat pulang misalnya. Aku mengasihi Engkau Tuhan, supaya aku mendapatkan kesembuhan. Kalau sudah seperti itu, sebetulnya yang menjadi pusat kita itu siapa sih? Tuhan apa diri sendiri? Diri sendiri. Nah, kerajaan Allah itu mengajak kita untuk menjadikan Yesus sebagai pusat kerajaannya. Makanya dia mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya apa? Kerajaan Allah adalah fakta, nyata, real, hadir saat kita apa? Bertobat. Ketika Yesus mengatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya apa? Kerajaan Allah adalah fakta nyata yang hadir saat kita bertobat. Dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Saudara, kerajaan Allah adalah manifestasi pemerintahan Allah yang menyelamatkan, memulihkan, dan mendekatkan manusia kepada tujuan asli ciptaannya. Allah menciptakan kita untuk kita menikmati Dia. Katekismus Westminster mengatakan begini, tujuan Allah menciptakan manusia adalah supaya manusia kita itu bisa menikmati Allah. Tetapi karena dosa, kita sudah tidak bisa menikmati Allah, kita hanya menikmati keinginan kita sendiri, saudara. Maka saudara, Tim Keller mengatakan demikian, saudara. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang datang untuk mengubah segala sesuatu, termasuk hati kita. Agar kita dapat hidup dalam kedamaian dan pemulihan di bawah pemerintahannya. Jadi kerajaan Allah itu hadir. Gak cuma hanya mengubah dunia saja. Tetapi yang terutama, kerajaan Allah itu mengubah hati kita, saudara. Saudara, ketika kita mengundang kerajaan Allah masuk dalam hidup kita, kita menerima hidup yang baru. Hidup yang penuh dengan tujuan dan pemulihan. Dalam pergumulan jiwa kita, dalam pergumulan jiwamu dan jiwaku, kita bisa percaya bahwa kerajaan Allah memberikan pengharapan bahwa hidup kita bukanlah sekedar penderitaan yang tak berarti. Hari ini kita mungkin mengalami penderitaan yang sangat, bahkan kita mengalami penderitaan yang memberatkan hidup kita. Kita seringkali menjadi salah berpikir tentang keluarga kita, tentang orang tua kita, tentang pasangan hidup kita, tentang anak kita, tentang menantu kita. Kita seringkali gagal memahami, saudara. Dan kita merasa menderita akan hal itu. Tetapi di dalam kerajaan Allah, semuanya itu diubahkan. Bahwa penderitaan yang kita alami hari ini bukan tanpa arti. Nanti kita akan melihat, saudara, bagaimana justru penderitaan ini membawa kita masuk dalam kerajaan Allah dengan keadaan yang lebih baik. Saudara, kerajaan Allah menjadi prioritas utama dalam hidup seharusnya. Seharusnya nih, kerajaan Allah itu menjadi prioritas utama dalam hidup saudara dan saya. Di dalam Matius 6 ayat 31, 33 dikatakan apa, saudara?
Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari apa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi perhatikan saudara, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 3 dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada yang nggak butuh makan hari ini? Ada yang nggak butuh minum hari ini? Ada yang nggak butuh pakaian hari ini? Mungkin ada di antara saudara yang nggak butuh pakaian, rasanya ya sampai harus diingatkan para mentor gitu ya. Oh, ini pakaiannya sudah nggak layak pakai. Ini perlu dimintakan yang baru gitu ya. Tapi kalau makan minum kita semua pasti butuh, bukan? Orang telat makan aja sudah gelisah. Jamnya makan itu loh, loncengnya belum dibunyikan itu loh, sudah bingung. Waduh, ini kapan makannya, saudara? Saudara-saudara, kita semua butuh makan, saudara. Itu adalah kebutuhan pokok, minum. Itu kebutuhan pokok semua orang di dunia, di bumi manapun. Semua bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mencari itu. Tetapi yang membedakan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah dengan kita, anak-anak Allah, apa yang membedakan? Mengenai prioritas. Prioritas utama. Apa yang diprioritaskan itu yang membedakan. Kalau bangsa-bangsa lain tidak mengenal Allah, prioritas hidupnya adalah mendapatkan makan, minum, pakaian. Itu prioritas utamanya. Sehingga mereka mengabaikan Allah, Sang Pencipta. Tapi berbeda dengan saudara dan saya yang adalah anak-anak Allah. Yesus mengajarkan, siapa yang diprioritaskan? Tuhan terlebih dahulu. Nah, ini yang membedakan saudara-saudara. Nah, kalau saudara perhatikan, untuk bisa dapat makanan, untuk bisa minum, untuk bisa dapat pakaian, butuh apa? Uang. Saudara kalau nggak punya uang nggak bisa beli, saudara. Saudara dan saya kalau nggak punya duit, ya nggak bakal bisa dapat makan, minum, pakaian. Jadi yang dikejar pertama, yang harus dicukupi yang pertama adalah uang dulu, saudara. Nah, ini yang membedakan, saudara. Orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah, seringkali prioritas dalam hidupnya adalah cuan. Cuan. Uangnya mana, saudara? Jadi banyak bangsa tidak mengenal Allah, itu berlomba-lomba mencari cuan. Untuk apa sih? Untuk meletakkan kenyamanannya. Di mana? Makanan. Di mana? Minum. Di mana? Pakaian yang branded gitu ya. Makanan yang paling enak. Letak kenyamanannya ada di mana? Di cuan, deposito, bunga, investasi, tabungan. Terus itu jadi prioritas utama orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi berbeda dengan mereka, saudara. Saudara dan saya sebagai umat pilihan Allah diminta untuk mencari dahulu kerajaan Allah. Maka di dalam ayat yang ke-33 dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan jadi nggak cuma kerajaan Allahnya kan ya, tapi juga dengan apa? Kebenarannya. Maka apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hati-hati ya. Saya berulang kali menjelaskan tentang ayat ini. Ya, hati-hati jangan sampai kita memanipulasi ayat ini. Wah, aku tak cari kerajaan Allah lah ya. Aku tak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lah. Supaya apa? Cepat pulang. Supaya apa? Dapat ditambahkan semuanya. Jadi tujuannya bukan kerajaan Allah dan kebenarannya, tapi tujuannya adalah dirinya sendiri.
Hati-hati, kalau saudara salah memaknai ayat ini, saudara akan gagal menemukan kerajaan Allah. Sebetulnya ayat ini Yesus ingin mengundang kita yang adalah anak-anaknya di surga untuk memprioritaskan terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak hanya kerajaan Allah saja, tidak hanya kerajaan surga saja yang menjadi prioritas dalam hidup kita, tetapi juga apa? Kebenarannya. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Lalu apa yang akan ditambahkan pada kita? Kalau kita sudah mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, lalu apa yang akan ditambahkan kita? Wah, semuanya. Bunga deposito, tabungan, investasi, apalagi surat berharga, tanah, rumah, mobil, begitu. Warisan, tambahkan lagi, apalagi? Wah, itu yang ternyata seringkali ada dalam pikiran kita, saudara. Aku tak cari dulu kerajaan surga, nanti akan ditambahkan semuanya. Bukan itu maksudnya, saudara. Kita tidak hanya akan menerima makan, minum, dan pakaian yang kita butuhkan. Kebutuhan pokok kita itu nggak akan cuma dicukupkan saja, saudara. Tetapi dengan mencari kebenaran Allah, maka semua yang kita kerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita selalu sejalan dengan kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah yang terbesar adalah kita menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Sepenuhnya adalah kasih karunia. Amin. Makan, minum, pakaian, bunga deposito, investasi, dan lain sebagainya ada di dunia ini, materi, cuan, keuntungan yang ada di dalam dunia ini, itu bukan kebutuhan terbesar saudara dan saya. Saudara pahami baik-baik. Saudara dan saya adalah manusia yang berdosa. Upah dosa adalah maut. Saudara dan saya pasti mengalami binasa. Pasti mengalami maut karena dosa. Kalau sudah seperti ini, apa kebutuhan terbesar saudara? Saudara mau makan yang paling enak sekalipun tidak akan pernah menyelamatkan hidupmu dan hidupku dari maut. Saudara mau minum sampai geblendingen gitu ya, sampai gitu ya, sampai puas sekalipun, engkau dan aku tetap tidak. Itu bukan kebutuhan utama kita. Tidak akan menyelamatkan kita. Saudara mau pakai baju yang paling bagus, HP yang paling cemerlang kalau dibuat foto, tapi itu pun juga tidak akan menyelamatkan. Itu bukan kebutuhan utama kita. Lalu kalau dengan demikian, apa kebutuhan utama kita? Keselamatan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kebutuhan terbesar yang perlu ditambahkan, ya kan? Tadi kan Yesus katakan, carilah dulu kerajaan Allah, kebenarannya, maka semuanya kan ditambahkan kepadamu. Nah, kebutuhan terbesar yang perlu ditambahkan dalam hidup kita adalah dipulihkannya kembali relasi kita dengan Allah yang sebelumnya telah rusak karena dosa. Karena tanpa dipulihkannya relasi kita dengan Allah, kita akan berjumpa dengan maut. Hidupmu dan hidupku akan binasa. Maka Allah turun ke dunia untuk menambahkan apa yang utama dalam hidup kita, yaitu memperbaiki, dipulihkan relasi kita dengan Allah. Karena tanpa itu, saudara, tanpa relasi kita dengan Allah yang dipulihkan, makanan terlezat sekalipun, air yang memuaskan dahaga kita sekalipun, pakaian terindah yang kita miliki sekalipun, kalau relasi dengan Allah tidak dipulihkan, maka menjadi sia-sia. Karena kebinasaan akan kita terima. Nah, Tuhan ini datang ke dunia ingin menjelaskan ini, saudara. Nah, ketika Yesus mengatakan maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, berarti ada banyak, saudara. Ya. Ketika Yesus mengatakan maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, ini bukan masalah materi. Ini bukan masalah berapa banyak uang yang kita kumpulkan di dunia. Ketika kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, ini tidak berbicara tentang
Jadi nanti aku pasti bisa pulang, punya warisan, rumah yang mewah. Bukan itu, saudara. Saudara tahu, ketika engkau dan aku menerima kerajaan Allah, ketika kita mengutamakan kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa itu? Seluruh berkat surgawi diberikan Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Roh Kudus tinggal dalam hatimu dan hatiku. Masih ada yang ingat buah roh apa? Hah? Buah roh apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, apalagi kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang ditambahkan kepadamu, saudara. Bukan masalah materi, tapi buah roh itu semua yang ditambahkan kepada saudara dan saya. Akhirnya apa? Kita kerja dengan penuh kasih. Kerja nggak terpaksa lagi. Berangkat ke kantor merengut. Aduh, ketemu si bos lagi. Gitu ya. Aduh, ada apa lagi? Enggak, saudara. Ketika kita mengutamakan kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita kerja dengan damai sejahtera. Kita kerja, kita pelayanan dengan sukacita. Kalau ada kesulitan, ada tantangan, kesabaran ditambahkan kepada kita. Ketika kita sedang memikirkan kapan bisa pulang, ada sabar, ada dalam diri kita. Kita kerja dengan penuh kemurahan. Kita kerja dengan membawa kebaikan Allah. Kita bisa setia dengan pasangan kita karena Allah. Ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kelemah lembutan di dalam diri kita selalu ada. Dan lebih daripada itu, penguasaan diri. Kalau engkau dan aku hari ini sudah mengalami ini semua, maka engkau akan bisa melihat bagaimana Allah mempersiapkan yang terbaik dalam hidupmu dan hidupku. Jadi pulang, kapan, itu bukan masalah yang utama dalam hidup kita hari ini. Masalah yang utama dalam hidup kita hari ini adalah bagaimana kita bisa menikmati kerajaan Allah yang memulihkan kita. Saudara, dalam masa-masa cemas dan tertekan, mengejar atau mengutamakan kerajaan Allah terlebih dahulu akan membawa kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan kita. Sumber nyaman kita bukan lagi tentang materi. Sumber kenyamanan kita bukan lagi tentang makanan, minuman, pakaian, cuan, atau pulang ke rumah. Itu bukan sumber kenyamanan kita. Tapi sumber kenyamanan kita adalah Tuhanlah yang memerintah hidup kita. Ini loh saudara kerajaan Allah itu. Ketika Dia menguasai hidupmu, tinggal dalam hatimu, membuat engkau bisa menerima dan berdamai dengan dirimu. Saudara menyadari bahwa pemulihan datang ketika kita menjadikan kerajaan Allah sebagai pusat hidup kita dan bukan segala kekhawatiran kita. Maka saudara, kerajaan Allah itu terbit dari tempat yang paling gelap. Kalau saudara perhatikan dalam Matius 4, 16-17 dikatakan bahwa bangsa yang diam dalam apa? Kegelapan. Telah melihat terang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Maka ditutup dengan sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan di dalam ayat awalnya, ayat yang ke-15, ya, itu dikatakan bahwa tetapi Yesus kalau di dalam ayat yang ke-12-nya saudara, di awal-awal ayat 12 dikatakan bahwa Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia
ke Galilea, betul? Jadi kalau tadi kita baca, ya coba ya, bisa enggak ya? Nah, kalau saudara perhatikan ini, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Saudara tahu nggak sih kenapa Yesus menyingkir? Setelah Yohanes ditangkap, di penjara, ya, lalu Yesus menyingkir ke Galilea. Kenapa? Kenapa Yesus harus menyingkir ke Galilea? Saudara, ini bukan masalahnya, Yesus takut ya. Ini Yesus pasti takut ini, gara-gara Yohanes ditangkap ini, ya toh. Makanya dia ngumpet nih di Galilea. Wah, ternyata Yesus kita penakut ya. Gitu kah? Enggak, saudara. Bukan itu maksudnya. Ketika Yesus menyingkir setelah mendengar Yesus ditangkap, dia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Lalu kenapa Yesus seperti itu meninggalkan Nazaret setelah Yohanes ditangkap, dia menyingkir ke Galilea? Kenapa? Karena dia untuk menggenapi apa? Di dalam Yesaya. Jadi Yesus menyingkir bukan karena takut. Orang salib saja dihadapin kok. Masa gara-gara dengar Yohanes ditangkap terus dia ngabur ke Galilea? Tidak. Tujuan Yesus pergi ke Galilea yang pertama ya karena Yohanes masanya sudah habis, lalu gantian Yesus. Ketika Yohanes ditangkap, maka periode tugasnya Yohanes sudah selesai, mempersiapkan jalan untuk Allah. Nah, setelah Yohanes ditangkap, muncullah Yesus. Dan ketika Yesus pergi ke Galilea, supaya genaplah firman. Ini loh saudara. Supaya genaplah firman. Jadi, Yesus menyingkir ke Galilea bukan karena takut. Setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, bukan. Tapi Yesus pergi ke Galilea untuk menggenapi nubuat Yesaya. Tanah Zebulon, tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah apa? Bangsa-bangsa lain. Nah ini. Wilayah bangsa-bangsa lain. Berarti itu tujuan Yesus datang ke dunia tidak hanya untuk bangsa Israel. Tetapi untuk bangsa siapa? Bangsa-bangsa lain. Ini loh saudara. Mengapa Yesus pergi ke Galilea? Karena Galilea menjadi pusat waktu itu. Banyak bangsa-bangsa lain tinggal di situ. Makanya ayat 16 katakan, bangsa yang diam dalam kegelapan, bangsa-bangsa lain diam dalam kegelapan, melihat terang yang besar. Yesus meninggalkan Nazaret bukan karena dia ditolak, bukan hanya karena ditolak saudara. Tetapi karena rencana Allah menuntun dia ke Galilea. Bangsa-bangsa untuk menandai bahwa misi Yesus sejak awal itu untuk seluruh dunia, saudara. Saudara, kalau saudara tahu Nazaret itu bukan pusat pengaruh. Pusat pemerintahan bukan ada di Nazaret, saudara. Pada waktu itu pusat pemerintahan Israel ada di Yerusalem, bukan Nazaret. Nazaret itu kota yang kecil, saudara. Nggak ada maknanya, nggak dipandang, nggak dilihat ada kepentingan. Bukan, saudara. Makanya kalau saudara ingat peristiwa bagaimana Yesus memanggil Nathanael. Ada yang ingat? Ketika Yesus memanggil murid yang bernama Nathanael. Ketika Nathanael diajak oleh Filipus. Ya, Filipus ngajak Nathanael. Tan, sini Tan. Ini ada Mesias Tan, dari Nazaret. Lalu jawaban Nathanael apa? Emang ada yang baik dari Nazaret? Emang ada yang bagus di Nazaret? Gak ada. Bahkan gak percaya saudara. Tetapi justru kota yang dianggap tidak ada arti,
Nggak ada makna. Dari situlah Yesus dikenal. Yesus orang Nazaret. Itu melekat di dalam Yesus. Yesus orang Nazaret. Yesus orang Nazaret. Natanael mengatakan, emang ada yang bagus, memang ada yang baik dari Nazaret. Karena Nazaret dikenal nggak ada yang baik, saudara. Tetapi Yesus justru muncul dari tempat itu. Saudara-saudara, terang Allah tidak hanya untuk Israel saja. Tetapi terang Allah juga untuk bangsa-bangsa lain. Termasuk saudara dan saya. Oleh sebab itu Yesus mengkhotbahkan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mengapa Yesus menyerukan bertobatlah? Mengapa Yesus menyerukan bertobatlah? Karena ini saudara. Karena pertobatan adalah pintu gerbang untuk mengalami pemulihan yang ditawarkan oleh kerajaan Allah. Tanpa pertobatan, saudara dan saya tidak akan bisa mengalami pemulihan. Karena pertobatan adalah pintu gerbang untuk mengalami pemulihan yang ditawarkan oleh kerajaan Allah. Pemulihan yang menyeluruh. Fisik, emosional, rohani, bahkan relasi, saudara. Dengan demikian, saudara, pertobatan adalah langkah awal yang kita perlukan untuk mengalami pemulihan. Saudara, semua dipulihkan. Baik fisik, emosional, maupun rohani. Karena relasi dengan Allah yang telah dipulihkan. Dalam kerajaan Allah, kita diberi kesempatan untuk dibebaskan dari beban dosa, kecemasan yang menghimpit jiwa kita. Yesus datang untuk menyembuhkan mereka yang patah hati dan memberi kepada mereka yang lelah pengharapan. Engkau dan aku akan dipulihkan. Mungkin kita menjadi orang yang sulit untuk bertobat, tetapi justru itulah Allah datang untuk membawa kita berjalan di dalam pertobatan. Sinclair Ferguson pernah mengatakan demikian, saudara. Pemulihan dalam kerajaan Allah tidak hanya menyentuh masa depan kita, tetapi juga mengubah kondisi jiwa kita saat ini. Memberi kita damai yang melampaui segala pengertian. Pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan dengan tujuan untuk memuaskan diri kita. Bukan tujuannya untuk memuaskan kepentingan kita. Tapi tujuannya supaya semua berkat surgawi ditambahkan dalam hidup kita. Apakah hari ini sudah masalah lelah dan tertekan oleh pergumulan hidup? Kerajaan Allah memberikan jalan keluar melalui Yesus Kristus dalam pertobatan dan penerimaannya. Kita dapat lari kepada Kristus dan menentukan pemulihan, yang menemukan pemulihan bagi jiwa kita. Bukan karena kita sempurna. Kalau kita dipulihkan, bukan karena kita sempurna, tetapi karena kasih dan kuasanya yang sempurna akan menyembuhkan dan memulihkan kita. Saudara, berita Injil hari ini adalah, saya main musik. Berita Injil pagi hari ini untuk saudara dan saya adalah, saudara tahu, untuk membawa saudara dan saya masuk dalam kerajaan Allah, maka Sang Raja Surga, Maha Suci, rela meninggalkan seluruh atribut kerajaannya di surga, turun ke dunia untuk tinggal di antara manusia berdosa, saudara. Demi membawa engkau dan aku masuk kerajaan surga. Sang Raja Maha Suci dari surga turun ke dunia. Ini bukan pengorbanan yang remeh loh, saudara. Ini gimana mau membahasakannya? Allah yang mulia turun ke dunia, jadi manusia, tinggal di tengah-tengah manusia berdosa. Ini bagaimana mikirnya, saudara?
Nggak bisa dibedakan. Oh, itu sama kayak semacam bos dengan bawahan. Semacam tuan rumah dengan ART-nya. Maka tuan rumah ini menjadi ART, bersih-bersih begitu. Enggak, saudara. Oh, ini tuannya jadi pembantu, ganti peran. Enggak, saudara. Kalau tuan ganti peran pembantu, masih sama-sama manusia, betul? Tuannya manusia, pembantunya manusia. Sama-sama masih manusia. Kalau cuma ganti peran saja, gampang, saudara. Mudah. Tetapi yang Yesus lakukan, Allah esensinya berbeda dengan manusia. Dia Maha Kudus, Dia Maha Suci. Manusia rusak penuh dengan dosa. Tetapi Dia yang esensinya berbeda dengan manusia. Firman Tuhan katakan, Dia turun ke dunia mengambil rupa seorang hamba. Saudara, Sang Maha Suci memilih lahir di tempat yang paling kotor, hina. Kenapa? Hanya demi untuk membawa kita yang kotor dan hina karena dosa dapat masuk ke dalam surganya yang suci. Yang bersih, yang suci, yang kudus. Mengambil tempat yang paling kotor dan hina. Hanya demi supaya saudara dan saya yang hina dan kotor karena dosa masuk surganya yang suci. Mahkota surga, mahkota mulianya diganti dengan mahkota duri di atas kayu salib. Kenapa? Supaya kelak kita tidak menerima mahkota duri, melainkan menerima mahkota mulia kehidupan. Ada yang mau pakai mahkota duri di sini? Pasti nggak ada yang mau, sakit Pak. Harusnya kita yang pakai mahkota duri itu. Tetapi justru Yesus yang memakai itu. Supaya kita nggak perlu pakai mahkota duri. Tapi kelak kita memakai mahkota kehidupan. Dan Sang Anak rela terpisah dari Bapa. Agar kita dapat diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dan tidak terpisah lagi selamanya untuk mendapatkan apa? Pemulihan. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Yesus Kristus turun ke dunia, membawa kerajaan surga untuk saudara dan saya, agar hidupmu dan hidupku dipulihkan. Saudara, ketika kita menjadikan kerajaan Allah sebagai prioritas hidup kita, kita menemukan perspektif yang benar untuk menghadapi pergumulan. Tidak hanya kebutuhan fisik, saudara, tetapi mental kita, emosional kita pun juga dipulihkan. Karena pemulihan sejati, pemulihan jiwa sejati hanya dapat ditemukan dalam kerajaan Allah. Melalui apa? Pertobatan dan penerimaan kasih Kristus yang memulihkan. Amin.